Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat fungsi di mana kita bisa melakukan perpindahan halaman. Kita bisa klik data home untuk menampilkan data home, data mahasiswa untuk menampilkan data mahasiswa, data dosen untuk menampilkan data dosen. Di sini kita bisa tambah data juga, kita bisa lihat data. Nah, setelah itu kita tampilkan data dari database MySQL di dalam proyek kita di sini. Nah, ini datanya dari database MySQL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat database aplikasi akademik, dan kita juga sudah membuat beberapa tabel di dalamnya. Ya, ini ada tabel data mahasiswa, data dosen, kemudian mata kuliah, dan terakhir sini ada jadwal mata kuliah. Kemudian kita juga sudah berhasil membuat koneksi database ya. Kalaupun nama databasenya berbeda, tidak masalah. Pastikan sama nama databasenya di bagian MySQL eConnect dan MySQL eSelectDB, pastikan sama. Kemudian juga pastikan sama di nama database yang kita buat seperti ini ya, aplikasi akademik. Di sini juga aplikasi akademik, dan di sini juga aplikasi akademik. Oke, kita langsung masuk di caranya. Yang pertama, di bagian project aplikasi kita buat dulu file baru. Kita Ctrl S, kita buat home.php ya. Kemudian kita buat lagi file baru, kita Ctrl S, content.php, home content. Kemudian kita coba buat data mahasiswa untuk menampilkan data mahasiswa. Mahasiswa.php. Kemudian lagi kita tambah lagi, kita klik kanan new file, kita Ctrl S, mahasiswa underscore tambah .php. Nah, seperti itu. Sudah ada beberapa file yang kita sudah tambahkan. Ada home, kemudian konten mahasiswa, dan tambah mahasiswa. Kita masuk di bagian indeks ya. Di bagian indeks di sini kita scroll ke bawah. Nah, di bagian jumbotron, nah di sini batasnya kita cut. Di bagian colon D9 tempat dari jumbotron tadi kita buat script PHP. Kita tab. Nah, di sini kita akan include home.php ya, titik koma. Kemudian kita masuk di home, kita pastikan jumbotron yang kita copy dari, yang kita cut dari file index, kita rapikan. Oke, kita Ctrl S. Nah, saat kita menjalankan proyek aplikasi akademik, nanti akan diincludekan file dari home.php. Kata selamat datang di aplikasi sistem informasi akademik ini tidak berada di dalam indeks ya, tapi dia berada di dalam file home.php. Namun di bagian indeks di sini kita includekan ya, sehingga home.php di sini juga termasuk dalam indeks ya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian menu. Di sini kita coba tambahkan home. Kita copy dulu, dan nanti pada saat kita klik menu home, nanti dia akan arahkan ke kata selamat datang. Di sini kita tulis home ya. Oke, kita Ctrl S. Nanti di sini akan bertambah ya, ada menu home ya. Selanjutnya kita masuk di content.php. Di sini kita buat script PHP. Nah, di bagian konten nanti akan mengatur pindah-pindah halamannya. Jadi saat kita klik menu home nanti akan tampil menu home. Saat kita klik data mahasiswa akan tampil data mahasiswa. Nah, proses tersebut dikerjakan di bagian content.php. Nah, di sini kita buat kondisi dulu. Kita buat kondisi if jika di set jika ada ya. Nah, di sini di dalamnya jika ada variabel get yang melakukan pemanggilan
halaman. Jika ada yang melakukan pemanggilan halaman, maka di sini ada kondisi lagi. Nah, else, selain dari itu, dia akan menampilkan home.php ya, kita titik koma. Oke, kita coba Ctrl S, kita lihat di sini lagi. Di sini tidak terjadi apa-apa ya. Nah, fungsi untuk percobaan if di sini, jika tidak ada kondisi ya, jika kita tidak mengklik link yang ada di website kita, nanti dia akan menampilkan pertama kali home.php. Oke, selanjutnya di sini kita buat kondisi lagi. Nah, jika ada get ya, jika ada pemanggilan halaman, nah di sini nilainya adalah home. Jika ada yang klik home, maka dia akan menampilkan home.php ya. Oke, di koma. Kemudian selanjutnya else. Nah, echo jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan halaman tidak ditemukan ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita enter lagi. Di sini kita buat else if. Kita buat kondisi lagi. Kita akan aktifkan pemanggilan mahasiswa. Jika ada get halaman dengan nilai mahasiswa, maka dia akan menampilkan mahasiswa.php ya. Oke, kita Ctrl S dulu. Kita ke mahasiswa dulu ya. Di sini kita buat mahasiswa ya. Oke, kita Ctrl S. Kemudian kita kembali ke indeks ya. Di bagian home di sini kita tulis index.php. Datanya halaman sama dengan home ya. Nah, jika kita mengklik tombol home, nanti dia akan arahkan ke indeks PHP halaman home ya. Kemudian di sini di bagian data mahasiswa index.php halaman sama dengan mahasiswa. Oke, kita Ctrl S. Kemudian di bagian Call F9 di bagian home kita ganti menjadi konten ya. Jadi proses-proses yang ada di bagian column D9 di sini itu yang akan diproses oleh content.php ya. Ini dia. Kita kembali ke index. Nah, di sini di bagian menu kita copy ya sampai di list group. Kita copy, kita ke mahasiswa. Kita paste di sini. Ini kita rapikan. Di sini kita mau copy panelnya ya. Oke. Di sini kita copy juga penutup panel. Oke, Oke, jadi di sini ada pembuka dan penutup. Ini juga pembuka dan penutup. Di sini mahasiswa ya. Nah, di sini di bagian dashboard kita ganti menjadi panel body. Oke, kita Ctrl S dan rapikannya. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat menu mahasiswa ya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat menu mahasiswa dan menu home ya. Selanjutnya kita akan coba tampilkan tabel di bagian di sini ya, bagian data mahasiswa. Nah, di sini kita buat tabel kelas, tabel border right ya.
Kemudian di sini kita buat TR, TH, TR, TD ya. Kita buat lagi TH. Di sini nomor. Kemudian di bagian data mahasiswa kita lihat dulu. Pertama ditampilkan adalah nomor, NIM, nama, nomor, NIM, kemudian nama ya. Prodi. Jadi kita proses. Kemudian kita coba isi data dulu ya. 1, 2, di nama ini kita acak saja dulu. Dedi, kemudian SIA. Oke, masih. Oke, kita coba buat dulu seperti itu. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba buat tombol dulu ya. Di sini TD sih ya. Sini TD. Kita buat tombol. Oke, ubah. Di sini kita buat kelas BTN primary sukses lah. Oke, kita refresh. Nah, sudah ada tombol ubah. Kemudian di sini oke, kita buat lagi ya. Di sini hapus. Sini kelas BTN ini BTN di sini berfungsi untuk mengubah warna dan desain dari tombol ya. Kita coba menjadi dangar itu warna merah. Nah, seperti itu ya. Oke, aksi di sini kita pakai aksi di sini kita pakai TH ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di atasnya di sini kita coba buat lagi. Nah, tambah data mahasiswa ya. Oke, di sini index.php halaman sama dengan mahasiswa tambah. Oke, kita coba refresh. Di sini kita belum buatkan kelasnya ya. Kelas buttonnya di sini button primary. Oke. Nah, seperti itu. Kita coba geser ke bawah. Kita buat di sini style, margin, button 5 px. Oke. Nah, masih kurang. Kita coba buat 15 px. Nah, seperti itu. Kita refresh, kita coba klik tambah. Nah, di sini halaman tidak ditemukan ya. Oke. Kenapa? Karena di bagian konten di sini kita belum buatkan pemanggilan halaman mahasiswa tambah. Nah, ini kita copy sampai di sini. Kita paste ya. Nah, di sini mahasiswa tambah ya. Ini kita copy. Oke, di bagian mahasiswa tambah. Ini kita copy. Ya, kemudian kita pastikan di mahasiswa tambah. Oke, kemudian div penutup. Ini kita copy lagi.
Oke, di sini mahasiswa tambah ya. Oke, kita refresh. Nah, seperti itu. Ketika kita klik data mahasiswa, ketika kita coba tambah data mahasiswa, nanti diarahkan ke menu tambah mahasiswa. Oke, ini kita coba ganti di atas ya. Ini menu tambah data mahasiswa ya. Oke, di sini menu data mahasiswa. Oke, kita kembali, kita coba refresh. Nah, seperti ini. Ketika kita pilih data mahasiswa, dia akan masuk ke menu data mahasiswa. Ketika kita tambah data mahasiswa, dia akan masuk ke menu tambah data mahasiswa. Oke, nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba buat di bagian tambah data mahasiswa ya. Di sini kita buat form ya. Form. Di sini method post ya. Oke. Dalamnya kita buat div dulu. Div class form group ya. Form group. Di dalamnya ada label. Label yang pertama name. Kemudian bawahnya input type text. Name adalah name. Kemudian kelas form control. Oke, kita coba Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke form, kita copy saja ini ke bawah ya. Paste pertama nama, kita sesuaikan dengan di database ya. Name nama, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini jenis kelamin, kemudian di sini ada kelas. Kita copy ini, adalah prodi ya. Oke, kita Ctrl S, kita refresh. Nah, seperti itu. Kita perbaiki prodi ya. Nah, seperti itu. Sudah name, kemudian nama, kemudian jelas kelamin, kemudian kelas, dan selanjutnya ada prodi ya. Di sini ada button simpannya. Di sini kelas. Di sini BTN, primary simpan, kita buat tipe, submit. Kemudian di sini namanya adalah save ya. Ini kita Ctrl S. Ini kita copy button reset. Kemudian di sini kita terus namanya reset. Di sini kita ubah menjadi info. Sini kita tulis warning. Sini tipenya adalah Ctrl S, kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita ganti semua menjadi group ya. Kita Ctrl D, group ya. Oke, kita escape, kemudian kita tekan tombol escape di keyboard ya. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini sudah rapi. Selanjutnya kita tambah tombol lagi di sini. Nah, di sini kita pakai A saja ya. Kita pakai A di sini. Lihat data mahasiswa ya. Di sini BTN,
Sini kelas BTN sukses ya. Oke, di sini indeks PHP halaman mahasiswa ya. Kita refresh ya. Oke, kita klik data mahasiswa, dia akan langsung ke data mahasiswa ya. Oke, seperti itu cara yang sangat mudah ya. Selanjutnya kita coba aktifkan data dosen, mata kuliah, dan jadwal kuliah. Caranya cukup mudah, kita tinggal buat satu filenya, kita Ctrl S, dosen.php, kemudian Ctrl S, mata kuliah.php. Di sini kita tambah lagi satu, jadwal kuliah.php. Nah, oke, di bagian data mahasiswa kita copy saja ini ya, kita paste di dosen, ini kita ganti menjadi data dosen ya. Kemudian ini kita ganti nanti menjadi dosen tambah ya. Oke, di sini kita sesuaikan di database dulu. Oke, jadi di bagian data dosen akan ditampilkan yang pertama nomor, NIDN, nama, nomor telepon, alamat. Oke, nama, NIDN, nama, telepon, dan terakhir adalah alamat ya. Oke, ini kita hapus. Oke, kita menjadi menuju, kita contoh saja ya. Ini kita pindah ke bawah, ini kita ganti sembarang saja, alamat menuju ya. Ini kita hapus. Oke, kemudian kita kembali ke konten, ini kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini kita ganti menjadi dosen.php ya. Oke, kita Ctrl S. Nah, kemudian kita kembali ke indeks dulu. Di bagian data dosen di sini, index.php, kita panggil halaman dosen. Oke, kita refresh. Nah, coba kita klik data dosen. Nah, sudah ada ya. Seperti itu, kita sudah berhasil buat home mahasiswa data dosen ya. Di mahasiswa kita sudah berhasil tambahkan data mahasiswa. Kemudian kita coba tampilkan data mahasiswa yang berasal dari database MySQL. Kita coba tampilkan ke proyek kita. Kalau yang ini hanya data yang ada di tabel data mahasiswa saja dalam bentuk HTML. Kita coba langsung datanya dari database ya. Kita akan ganti sini. Oke, kita masuk dulu di database kita. Di bagian tabel mahasiswa, kita coba tambah data dulu. Oke, kita masukkan dulu 2022. Oke, sembarang saja dulu. Nama Dedi, kelamin laki-laki, dan kelas SIA ya, contoh saja. Prodi sistem informasi ya. Oke, tambah lagi satu di sini, name kita ganti jadi 4, teman laki-laki, TIC, TIB, prodi teknik informatika ya. Oke, kita coba kirim langsung di sini. Oke, kita coba lihat datanya. Menjelajah. Nah, di sini sudah ada 2 data ya.
Oke, kita akan coba tampilkan di sini ya, di bagian data mahasiswa. Kita masuk di projectnya, kita masuk di bagian data mahasiswa. Oke, di bagian atas kita buat script PHP dulu, kita panggil koneksi, include koneksi .php ya. Untuk bisa memanggil data mahasiswa dari database, tentunya kita harus includekan script koneksi database dulu ya. Kemudian di sini di bagian kita buat script PHP lagi. Nah, yang pertama kita buat variabel nomor sama dengan 1 untuk memberikan urutan angka di bagian nomor ya. Kemudian di sini kita buat variabel data dulu, di dalamnya mysqle query. Oke, mysqle query, kita panggil variabel koneksi, kemudian kita ketik, kita masukkan perintah select bintang home. Nah, kita masukkan nama tabelnya apa, mahasiswa ya. Oke, kita Ctrl S. Kenapa mahasiswa? Karena tabel yang akan kita panggil adalah tabel mahasiswa. Oke, kita kembali ke project sini, kita titik koma di sini. Di sini kita buat perintah while ya. While di dalamnya variabel row kita tampung di dalam mysqle. Sini kita pakai fact. Kemudian kita panggil variabel data ya, dimanapun data mahasiswa ya. Ini kita hapus. Kemudian ini kita cut, kita pastikan di sini. Oke, kemudian ini kita naikkan. Kemudian di sini kita buat PHP echo. Nah, kita panggil variabel nomor plus plus ya. Plus plus artinya dia akan selalu menambah nilai 1 jika ada yang baru ya. Intinya jika ada data yang baru, nanti di bagian nomor akan selalu bertambah dengan 1. Di sini buat PHP echo, kita panggil variabel row. Selanjutnya di dalamnya name, kemudian kita titik koma. Oke, selanjutnya di sini PHP lagi echo variabel row, dalamnya nama. Oke, seperti itu, titik koma. Kemudian di sini PHP echo variabel row, dalamnya ulangin PHP echo row kelas. Oke, sini PHP echo row body ya. Oke, kita Ctrl S, kita refresh. Nah, seperti ini. Di sini sudah data dari database ya. Kita coba cek apakah sama. Oke, 566. Oke, kemudian 1354 Arman laki-laki sih. Oke, seperti itu ya. Nah, kita coba tambah lagi data di sini. Oke, di sini. Oke, 20. Gila. SI. Kemudian sistem informasi, kita coba tambah data satu dulu. Oke, di sini sudah ada 3 data. Kita coba refresh. Nah, seperti itu sudah berhasil ya. Oke, jadi seperti itu ya pembuatan dari
membuat halaman dinamis ya. Oke, saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.